lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis, nggak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Kicau Jelata? Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan tentu semangat. Banyak topik yang bersiliweran, yang asik untuk kita bicarakan. Tapi hari ini Bang Kica tertarik untuk membahas yang ini nih. Ya, soal hutang. Hutang yang sering didiskusikan di banyak tempat, di kampus, di seminar, di media sosial, di warung kopi. Menurut mereka yang sering mengkritisi, ada titik di mana satu saat kita akan ambruk dengan hutang tersebut. Tapi bagi mereka yang berpikir di sisi lain, menganggap bahwa hutang tersebut adalah hutang produktif dan ada saatnya negeri ini akan memetik buah dari hutang tersebut. Kalau kita baca rilis dari Menteri Keuangan terakhir, Ibu Sri Mulyani, hutang luar negeri kita itu lebih kurang jumlahnya 6.000 triliun. 6.000 triliun bukan jumlah yang kecil, jumlah yang amat sangat besar. Kalau kita belikan ke kerupuk misalnya, entah berapa juta ton kerupuk yang bisa kita beli, begitu bercandanya. Dan untuk tahun 2022, kalau kita lihat rilis dari Menteri Keuangan, jumlah atau rencana bunga atau beban bunga yang akan kita bayar itu lebih kurang 405 triliun. Sementara cicilan pokoknya sebesar 85 triliun. Artinya kalau APBN kita besarannya sekitar 2.700 triliun, sekitar lebih kurang 20% kita keluarkan untuk membayar hutang. Lalu kalau kita lihat sisi penerimaan dari APBN sendiri, itu ada rencana tambahan hutang sebesar 974 triliun. Artinya dengan posisi seperti ini, sudah barang tentu besaran hutang kita atau hutang negara akan bertambah. Karena apa? Jumlah cicilan pokok itu jauh lebih kecil dari penambahan hutang baru. Ya, begitulah. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan hutang. Negara mana sih saat ini yang tidak mempunyai hutang? Amerika Serikat sebagai negara superpower, hutangnya banyak sekali. Begitu juga Jepang dan negara-negara lainnya. Yang jadi masalah adalah sejauh mana hutang tersebut produktif, sejauh mana hutang tersebut bisa atau mampu meningkatkan kesejahteraan sosial. Bang Kica bukan ahli ekonomi, tapi Bang Kica mencoba mengilustrasikan soal hutang ini dengan dua contoh sederhana yang mudah-mudahan bisa menjadi tool atau alat bagi kita untuk memahami. Contoh pertama gak jauh-jauh, itu adalah orang tua Bang Kica sendiri, ayah Bang Kica, seorang petani, dan di tahun 79 membuat satu keputusan yang luar biasa di zamannya, karena ayah Bang Kica memutuskan untuk membeli hand tractor atau traktor tangan untuk menjadi alat bagi dia untuk bertani. Padahal sebenarnya ayah Bang Kica itu petani tradisional yang mengolah lahan yang secara temurun bergenerasi, menghidupi keluarga kami, lahan yang tidak terlalu luas, barangkali lebih kurang 1 hektar, yang lokasinya terletak di beberapa titik, dan tipikal petani di Sumatera ya seperti itu, bukan seperti konglomerat yang punya kebun ratusan ribu hektar, atau petani modern yang punya kebun berhektar-hektar. Kenapa Bang Kica sebut bahwa keputusan yang diambil oleh ayah Bang Kica ini satu keputusan yang pada zamannya itu butuh keberanian yang luar biasa. Hanya mengelola 1 hektar, bertani sayur mayur, kadang cabai, kadang terong, kadang kentang, kadang sawi. Ya begitulah, tergantung siklus tanam yang diinginkan. Ayah Bang Kica bukan seorang yang berpendidikan tinggi, artinya dia tidak mampu membuat hitung-hitungan secara apa yang dilakukan oleh seorang investor sebelum berinvestasi. Tapi Ayah Bang Kica sangat paham bahwa
salah satu komponen yang besar dalam meningkatkan biaya bertani adalah ongkos untuk menyewa tukang bajak atau pembajak, dan saat itu lazim dilakukan oleh kerbau. Dan di samping biayanya mahal, juga waktu pelaksanaannya cukup lama sehingga produktivitas lahan menjadi pendek. Nah, pada saat mengambil keputusan tentu banyak orang yang tertawa karena harga dari hand tractor saat itu mereknya Kubota adalah 6.500.000. Kalau kita konversikan ke US dollar saat itu nilainya lebih kurang 615 rupiah. Jadi kalau 6.500.000 lebih kurang ya 12 atau 13.000 dolar, yang kalau saat ini ya lebih kurang sekitar 14.000, ya sekitar 190 jutaan. Tentu bukan jumlah yang sedikit bagi seorang petani. Saat itu ada pilihan lain yang bisa dilakukan oleh Bang Kicah, itu membeli atau ikut di koperasi angkutan umum yang namanya Mercy, dan dengan jumlah uang 6.500.000 beliau udah bisa membeli 2 angkutan umum Suzuki kalau Bang Kicah nggak salah ya. Dan dengan memiliki 2 angkutan umum pada zamannya itu sudah bisa disebut sebagai sebuah keluarga kaya yang punya mobil 2. Tetapi tidak, ayah Bang Kicah memilih untuk membeli traktor. Nah, dari mana uang untuk membelinya? Nah, inilah yang terkorelasi dengan apa yang kita mau diskusikan. Jadi setiap panen itu hasilnya dijual, lalu kemudian sebagian besar atau sebagian dari hasil penjualan panen tersebut dipakai lagi untuk membiayai tanaman berikutnya, dan sebagian lagi untuk biaya hidup sehari-hari. Selisih dari hasil panen dengan biaya untuk menanam berikutnya serta kebutuhan harian itu adalah saving. Dan biasanya saving ini tidak disimpan di bank, tapi dikumpulkan, dan jika sudah mencapai jumlah tertentu maka dibelikanlah emas. Begitu cara orang kampung menabung. Jadi akumulasi dari tabungan yang sumbernya adalah hasil panen dikurangi dengan kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya bercocok tanam berikutnya, itu sudah terkumpul saat itu hampir 9 juta dalam bentuk emas dan disimpan oleh Ibu Bang Kicah. Tujuannya adalah 1, untuk keperluan yang tidak diduga, 2, untuk menyekolahkan anak, 3, bila saatnya tiba, untuk biaya pernikahan. Sesederhana itu pikiran orang kampung. Jadi pada awalnya Ibu Bang Kicah sangat keberatan dengan ide ayah Bang Kicah, tetapi setelah diyakinkan, akhirnya Ibu setuju dengan catatan bahwa ayah akan mengganti, jadi dianggap hutang kepada Ibu. Lalu dibelilah traktor. Bagi Kicah ingat mereknya Kubota, traktor tangan, heboh karena bukan hanya di kampung, satu kecamatan itulah petani pertama yang beli traktor. Lalu apa yang terjadi? Ternyata benar perhitungan ayah Bang Kicah, meski tidak dengan proposal semacam feasibility study, tapi dengan kalkulasi-kalkulasi berdasarkan pengalaman, tidak hanya meningkatkan produktivitas di tanah sendiri, tetapi banyak orang lain yang minta tolong atau minta jasa agar sawahnya, agar kebunnya, agar lahannya dibajak dengan traktor. Di samping waktu yang cepat, harga yang lebih murah, dan satu hal lagi, kedalaman gali yang bisa ditentukan, dan ini sangat penting sekali untuk kecocokan tanaman-tanaman tertentu yang akan kita pelihara. Jadi traktor tersebut di samping membantu atau memaksimumkan potensi yang ada di kebun atau sawah atau lahan pertanian ayahnya Bang Kicah, tetapi juga hampir semua kampung, satu kecamatan itu minta tolong atau minta jasa agar lahannya dibajak dengan traktor. Dan bijaknya lagi Bang Kicah untuk kru atau petugas yang melakukan pekerjaan jasa di sawah atau lahan orang lain, Bang Kicah merekrut anak pembajak tradisional yang tadinya sering diminta jasa sebagai tenaga, tentu setelah dididik dulu. Dan dalam bilangan 2,5 tahun, uang yang dipinjam dari ibu 6,5 juta tersebut sudah bisa dipulangkan oleh ayah Bang Kicah.
Itu contoh pertama, bagaimana hutang dan berhutangnya di dalam negeri lagi. Dan hutang tersebut bisa dianggap sebagai hutang produktif. Lalu contoh kedua atau ilustrasi kedua, ini juga terjadi tidak jauh-jauh. Ini yang dialami oleh teman Bang Kicca sendiri. Nama biarlah kita tidak sebutkan di sini. Teman ini selamat SMA, tidak melanjutkan kuliah, jadi dia memutuskan untuk belajar berdagang. Dan karena tekun serta mendapat guru yang mungkin ahli, setelah 4 tahun maka jadilah dia mandiri dari satu toko menyewa, 2 toko, 3 toko, sampai punya toko sendiri. Dan untuk teman-teman sebaya, mungkin dialah yang duluan kaya. Karena kami masih kuliah, dia sudah punya mobil, dia sudah punya rumah sendiri. Dia tak hanya berdagang, tapi dia juga ikut proyek, membiayai beberapa proyek pemerintah. Jadilah ia sebagai pengusaha muda di kota, yang bekerja juga nggak sebutkan. Dan apa yang terjadi? Ya barangkali karena too young to be rich, terlalu muda untuk menjadi kaya. Lifestyle-nya berubah. Mobil tak hanya cukup sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai simbol. Maka dia belilah mobil yang berkelas. Dari mana? Uangnya, mobil lama dia jual, dan dia leasing. Dan tiap bulan dia dibebani oleh cicilan untuk melunasi mobil tersebut. Kemudian rumah yang tadinya cukup untuk sekedar berlepas penat, mulai dia cari rumah baru sebagai simbol anak muda sukses, tentu di real estate yang dimana banyak kalangan menengah atasnya. Dari mana? Uangnya, ya rumah lama dia jual, lalu dia minta kredit, sehingga muncullah tiap bulan cicilan rumah. Bisnis tidak tumbuh, tidak berkembang. Karena apa? Karena uang yang didapatkan dari keuntungan itu tersedot ke cicilan mobil dan cicilan rumah. Bahkan tidak jarang yang namanya usaha pasti ada turun naiknya. Hutang usaha yang seharusnya dia bayar tepat waktu kepada pihak ketiga, katakanlah vendor, distributor dari produk yang dia jual, mulai tertunda-tunda demi memprioritaskan untuk membayar pinjaman atau hutang yang ada bunganya. Tentu hal ini berimplikasi terhadap trust, kepercayaan pihak ketiga tersebut. Dan ujung cerita, teman Bang Kicca ini hancur, kreditnya macet, rumahnya disita, para supplier yang selama ini mempercayakan barang dengan memberikan tenggat waktu padanya, mulai menarik diri, mobil ditarik, jangankan sisa hasil usaha, yang ada juga adalah hutang yang ditinggalkan, hutang yang belum terselesaikan. Jadi, gitulah dua ilustrasi bagaimana kita bisa melihat bahwa hutang itu bisa menjadi sesuatu yang menumbuhkan, sesuatu yang membuat kita menjadi lebih baik, dan hutang juga bisa menghancurkan, bisa membuat hidup kita terpuruk. Lalu bagaimana dengan hutang negara? Ya seharusnya kalau hutang itu kita gunakan untuk investasi yang produktif, yang jelas-jelas memberikan return, tentu seperti menanam pohon, buahnya pasti akan kita nikmati. Dan selama proses pembangunan infrastruktur tersebut, sebenarnya ada apa yang disebut multiplier effect, yaitu karena adanya kegiatan proyek dan segala macam, maka tentu banyak kebutuhan-kebutuhan proyek, tentu banyak kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja bisa disedot oleh proyek tersebut. Sehingga tanpa menunggu panen pun semestinya hutang sudah bisa memberi nilai tambah terhadap perekonomian kita. Nah, terkait dengan hutang Indonesia, karena Bang Kicca bukan ahli ekonomi, tentu Bang Kicca tidak punya hak, tidak punya kapasitas untuk menilainya. Tapi setidaknya Bang Kicca mencoba mengilustrasikan dengan dua contoh tersebut. Yang mudah-mudahan saja yang terjadi di Indonesia adalah contoh pertama. Seperti hutang yang dibuat atau dilakukan oleh ayah Bang Kicca untuk membeli traktor, berhutangnya di dalam negeri kepada ibu sendiri, sehingga manfaatnya juga dinikmati oleh keluarga sendiri.
Demikian kicau pendek soal ini nih yang nggak habis-habis didiskusikan di mana tempat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.